Nah, hasilnya gimana? Bagus. Nah, salah satu kriteria dari mana? Pertama, filter. Nah, filter solar pada masing-masing itu nggak ada masalah. Bahkan Oke. ada mobil tertentu itu filter solarnya sudah 40.000, nggak ada masalah, tidak diganti, gitu loh. Nah, itu kan menunjukkan itu cukup bagus dari segi kualitas. Lalu bagaimana dengan hasil pembakaran dan sebagainya? Mereka memberikan formulasi tertentu pada komposisi apalah. Saya kalau pahamnya sedikit jangan banyak ngomong nanti salah kan. Nah, pokoknya pada rumus-rumusannya Yes, itu, ya. racik-racikannya kira-kira begitu. Tadi aku pikir aku nanyakan apa yang paling sulit bang di jalan atau challenging. Aku pikir jawabannya B50 Maria. Karena Enggak. sekarang lagi B50 lagi hype juga gitu. Minum aja bang, gak apa-apa. Iya. Lagi hype juga, lagi banyak jadi ada kontroversi juga B50 gitu bang. Jadi B50 itu sesuatu yang fenomenal. Belum ada satu negara dimanapun di dunia ini yang mampu melakukan B50. Nah, lalu ketika kita ingin meloncat dari B40 menuju B50, ini kan banyak ditakut-takutin. Masalah kualitas lah, Betul. masalah inilah, masalah itulah. Saya sangat mengikuti proses dari B40 menuju B50. Uji coba dari B40 menuju B50, uji coba B50 pertama kali itu dilakukan bulan Desember 2025. Ya, saya sudah bertanya langsung ke Prof Enia, yaitu Dirjen EBTKE. Pada waktu itu Ibu Dirjen ini bercerita kepada saya, kita sedang melakukan uji coba kepada beberapa sektor. Pertambangan, otomotif, ya, kemudian angkutan laut, kemudian sektor perkebunan, kemudian juga pertambangan. Tadi saya sebut pertambangan, pertambangan. Lalu satu lagi itu adalah kereta api. Tapi kereta api yang paling terakhir. Nah, waktu di awal tuh yang pertama kali dicoba itu adalah pada sektor otomotif. Jadi beberapa mobil-mobil itu dicoba. Termasuk belakangan mulai truk-truk dicoba juga. Dan dari proses itu bagus, nggak ada masalah. Karena saya udah sampaikan pada saat itu beberapa masalah-masalah ketika B40 mengatakan inilah itulah. Ya, itu Pak, beberapa hal yang kira-kira menjadi masukan atau komplain itu menjadi atensi kita. Nah, ceritanya kan ada racikannya nih. Itu salah satunya yang diperbaiki di situ pada B50. Nah, lalu kemudian sampai kira-kira di bulan Mei, saya tanya lagi, ini gimana kesiapan kita? Karena waktu itu kan baik Pak Menteri maupun Presiden sudah mulai mengatakan kita akan menuju B50 pada bulan Juli. Nah, disampaikan pada saat itu semuanya on progress, cuma jamnya belum tinggi. Nah, sampai menuju kepada Juni akhir, jamnya udah tinggi semua. Nah, hasilnya gimana? Bagus. Nah, salah satu kriteria dari mana? Pertama, filter. Nah, filter solar pada masing-masing itu nggak ada masalah. Bahkan ada mobil tertentu itu filter solarnya sudah 40.000, nggak ada masalah, tidak diganti, gitu loh. Nah, itu kan menunjukkan itu cukup bagus dari segi kualitas. Lalu bagaimana dengan hasil pembakaran dan sebagainya? Mereka memberikan formulasi tertentu pada komposisi apalah. Saya kalau pahamnya sedikit jangan banyak ngomong nanti salah kan. Nah, pokoknya pada rumus-rumusannya itu, racik-racikannya kira-kira begitu. Itu banyak yang diperbaiki. Nah, seiring dengan itu, nah B50 di launching. Jadi launching daripada B50 ini tidak sekonyong-konyong. Sudah dilakukan di bulan Desember. Lalu kenapa tidak pernah diumumkan? Karena pada saat itu kita lagi ada masalah bencana Sumatera. Pada saat itu. Jadi dua hal ini berjalan berbarengan. Pertama, fokus kepada pembenahan dan rekonstruksi bencana Sumatera. Lalu kemudian terkait dengan uji coba berjalan terus.
Nah itu saya tahu persis itu, gitu. Nah mudah-mudahan ini kan ada masa transisi 2 bulan. 2 bulan benar. 2 bulan. Kemarin saya mendapat laporan itu rata-rata daerah sudah 60%. 60% proses transisi itu. Karena beberapa daerah itu kan depotnya masih punya stok B40 gitu. Nah nanti barang ini semuanya akan saling mengisi dan nanti transisi ini akan finish itu dalam 2 bulan dari penetapan presiden kemarin itu. Berarti stok sawit segala macam berarti aman kita ya, berarti clear. Untuk clear ya berarti ya Bang. Clear, nggak ada masalah. Jadi selalu sudah dibedakan antara for food dengan for industry atau for fuel. Sudah dibedakan. Seperti itu. Planningnya nanti akan seperti apa Bang? Ke B60 kah? B70 kah? B100 bahkan dulu beberapa tahun lalu ya sempat juga di mention itu. Saya belum tahu, tetapi Presiden punya harapan ketika peluncuran B50, Presiden mengatakan ya akan senang jika kemudian tahapan berikutnya bisa menuju B60. Nah, segala sesuatu itu menurut saya diserahkan kepada R&D, Research and Development, bagaimana proses ini apakah dapat dilakukan dengan dengan baik sesuai dengan spesifikasi. Nah itu kita kembalikan kepada R&D-nya nanti seperti apa ya. Tapi yang jelas semangatnya ada. Semangatnya ke sana gitu ya. Karena ini berbeda antara biosolar dengan yang untuk etanol. Ya. Itu berbeda lagi. Kita nanti akan menuju kepada E10 nanti. Ini ada kalau ini juga tidak gampang karena kenapa? Etanol ini ya ini kan kita akan ambil itu dari sebetulnya molase atau bonggol jagung atau mungkin dari sisa-sisa tapioka dan sebagainya. Nah, kedua-duanya ini baik biosolar maupun etanol selalu akan ada orang mengatakan bahwa kita melakukan deforestasi. Itu kita menghindar menghantam, mendapat kebaikan ini dengan menghantam yang lainnya. Sebenarnya nggak begitu. Ini kan framing jahat yang harus diluruskan. Framing jahat yang harus diluruskan. Karena soal sawit kan sampai WTO Bang. Makanya sawit kita sudah menunjukkan kita mampu. Pada hari ini terkait dengan industri sawit ya, turunan-turunan hilirisasinya itu sudah lebih daripada 140 produk. Dan salah satu produk yang paling berhasil daripada hilirisasi ini adalah biosolar ini. Nah ini kan memberikan satu jaminan kepastian berusaha. Ada marketnya. Nah sementara pemerintah pada saat ini terkait dengan perkebunan kelapa sawit mulai mengaturkan pengaturan yang sebaik-baiknya. Kita lihat bahwa pada kawasan-kawasan perkebunan kelapa sawit yang masuk pada hutan lindung pun ditindak sekarang. Oh, oke. Ini fakta kan? Iya. Satgas PKH dan sebagainya. Jadi yang dilakukan pemerintah ini adalah mendudukkan segala sesuatu itu sebagaimana mestinya pada porsinya. Nah, jadi kita mesti mengakui lah, walaupun perusahaan-perusahaan sawit tertentu memberikan manfaat, tapi kadang-kadang ada nyolongnya juga. Nyolong ini ternyata banyak variannya. Ternyata varian yang sedang diungkap sekarang ini, pertama kebunnya melampaui HGU yang diberikan. Misalkan diberikan 10.000, ternyata dia kerja 13.000. Itu nyolong daripada diberikan. Kemudian yang kedua, nyolong dari segi kawasan. Ya kan, kawasannya kan HGU itu kan kalau udah CNC udah clear itu kan memang untuk kawasan perkebunan. Tapi ternyata area hutan lindung pun dihantam dia. Area hutan konservasi dihantam. Itu ada banyak gitu loh. Nah, ini kan yang harus dibenahi gitu. Nah, jadi saya pikir pemerintah membereskan itu. Jadi terkait dengan isu deforestasi nggak ada. Nah, terkait dengan misalkan isu yang ada di mana di Papua misalnya. Ya itu kan dilakukan dengan memberikan manfaat. Memang bagaimanapun juga saya pada posisi yang moderat, ya. Memang kadang-kadang terkait dengan beberapa dampak-dampak sosial sebaiknya itu dikelirkan dulu. Persoalan-persoalan horizontal jika muncul itu dikelirkan dulu. Nah jika belum clear, repot kan? Seperti itu. Jadi saya memberikan saran bagaimana memberdayakan masyarakat, bagaimana mengikut sertakan masyarakat
mereka tidak hanya sebagai penonton, tetapi juga bagian daripada itu. Maka pada beberapa persoalan-persoalan konflik sosial pada daerah perkebunan itu kan adalah persoalan plasma, persoalan inti. Ini nggak clear, gitu loh. Nah kalau dia clear, tentu masyarakat merasa diikutsertakan, gitu. Itu satu, CPO. Lalu terkait dengan etanol. Etanol ini juga saya masih ingat sebelumnya saya mendapat kritik isu ini deforestasi. Kalian mau nambah lahan tebu di mana lagi? Ini juga suatu framing sesat yang harus diluruskan. Kenapa? Framing sesat, ingat ya Sobat Framing Cuan. sesat. Karena kenapa? Terkait dengan etanol sama sekali tidak mengganggu persoalan yang ada di food atau di industri. Karena gula yang dihasilkan dari pabrik tebu yang sekarang ya seperti itu aja. Kan kita sekarang ini tidak dengar ada rencana pembangunan kebun tebu yang luas, nggak ada. Yang sekarang ini adalah memanfaatkan yang ada, karena yang dimanfaatkan itu adalah molasenya. Molase itu kerak-kerak dalam proses pembuatan gula. Jadi bahan tebu yang ada diproses jadilah gula. Ada kerak-keraknya, namanya molase. Molase inilah dipakai sebagai prekursor untuk membuat si etanol ini. Yes. Jadi kita tidak melakukan penambahan apapun. Yang ada itu inilah bentuk hilirisasinya. Berubahlah tuh si bonggol jagung jadi etanol. Bonggol jagung jadi etanol. Si tapioka itu jadi etanol. Ampas-ampasnya jadi etanol. Lalu kemudian bukan tapiokanya, ampasnya. Ampas tapioka. Yes. Lalu kemudian molase yang dari tebu jadi etanol. Jadi bukan kita buka kebun baru. Mau bikin etanol, enggak. Gitu loh. Oke, udah dapat ya? Paham aku. Nah, lalu kenapa ini menjadi rame? Karena kalau ada etanol ditambah di situ, berarti berkurang lagi. Kalau 10% etanolnya berarti produksi ataupun kebutuhan terhadap bensin itu akan turun 10%. Yes, oke. Berarti bisa jadi impor kita turun 10%. Ada yang tidak happy. Siapa Bang? Nah itulah kan. Siapa dia? Ada dulu lagunya itu kan, tebak-tebak gitu. Itu yang terjadi. Sama seperti CPO ini. Demikian juga di etanol. Kenapa rame? Karena akan menurunkan tingkat impor. Ingat, kilang kita itu adalah kapasitas totalnya 1 juta dengan berbagai macam produk. Kilang kita kapasitasnya. Nah, sementara kebutuhan kita total adalah 1,6 sampai 1,7 juta barel per hari. Kapasitas kilang kita kurang lebih 900. Kalau sekarang dengan kalau full capacity ya bisa 1,1 produksi dalam negeri kita. Dan di dalam itu ada yang namanya solar, ada yang namanya juga seperti golongan gasolin dan juga itu loh yang untuk pesawat terbang. Aftur diproduksi dengan komposisi yang ada sekarang ini. Aftur kita sudah swasembada. Nah, kalau semuanya full capacity dan ini 50%, B50, solar kita juga untuk CN48. CN48 ini adalah solar yang disubsidi. Kita sudah cukup. Jadi kita tidak impor lagi. Tidak impor, ada mungkin yang tidak suka. Aduh. Bisnisnya berkurang lagi. Nah, framing ini kan yang kita atasi tahun kemarin. Sehingga sekarang terkait dengan etanol, ini penerimaan masyarakat sudah mulai paham, sehingga tidak terlalu ramai. Kemarin itu kan serentak gerakan-gerakannya. Kita kan sampai terkaget-kaget, apa sih? Ya cuma gara-gara itu kan sering-sering diundang CNBC juga untuk menjelaskan. Jawab gitu. Bang, tolong Bang gitu. Seperti itu. Nah kira-kira begitu ya. Jadi terkait dengan ini, tantangannya salah satunya adalah bagaimana ya, bahasa yang paling keren sekarang oligarki. Yang terganggu. Gara-gara ini ada yang merupakan optimasi yang kita lakukan. Kayaknya para cuaner ya.
Sobat cuan. Sobat cuan, bukan cuaner. Sobat cuan ini kan sering mendengar dan senang mendengar kata-kata oligarki dan seterusnya. Sebenarnya oligarki itu kan yaitu bahasa yang apa namanya pada saat ini ya itu terkesan negatif sekali gitu. Kira-kira begitu Mbak. Terkait dengan CPO dan juga etanol yang harus saya jelaskan terkait dengan pemenuhan BBM kita. Jadi persoalan-persoalan sih sebenarnya case close ya Bang ya. Semuanya udah beres ya Bang. Sudah clear. Clear ya. Dan semua sudah on the track. Kita harus kasih apresiasi ya. Pertama Pak Bahlil ini bos saya langsung. Dan yang kedua dia eksekutor yang baik. Yang ketiga dia menjalankan amanat dari Presiden Prabowo dengan sangat baik. Dia maju terus. Menjalankan semua apa yang digariskan oleh Presiden dan kita lihat semua ini tereksekusi dengan baik. B50, sebentar lagi E10. Ya, juga dengan yang Blok Masela. Yes. Yang 26 tahun tidak berjalan. Presiden datang ke Jepang, ke Inpex ketemu jalan. Dia eksekusi jalan. Kalau enggak kan wacana lagi rapat tanpa suatu eksekusi. Kan seperti itu. Belum lagi ke depan-depannya banyak nih Bang. Series lah 2-3 episode ini banyak banget yang harus diceritain nih Bang soalnya. Tapi artinya Sobat Cuan kalau dengerin Pak Bambang hari ini gitu ya, semua tuh sebenarnya dilakukan buat masyarakat Indonesia. Masyarakat secara keseluruhan. Dan di dalam melaksanakan itu selalu ada yang pro dan kontra yang menyertai dengan segala intrik-intriknya. Dan semua intrik-intrik itu satu persatu kita patahkan dan kita luruskan. Nah, salah satunya tampil di acara ini ya juga bagian daripada menjelaskan itu ke publik seperti itu. Dan saya merasa CNBC mitra yang luar biasa, menampilkan pemberitaan yang benar, menampilkan pemberitaan yang proporsional dan informatif. Iya, karena kita pengen semuanya tuh paham. Jadi makanya dikasih paham di sini Bang gitu. Jadi nggak semuanya menduga-duga. Karena pemberitaan masif ya di luar ya. Terus ada opini juga macam-macam. Jadi kita pengen Sobat Cuan nih yang muda-muda juga mereka tahu, pinter-pinter dan ngerti sebenarnya nih DPR kan mau ada apa, keep going, jalan terus, pokoknya selesaikan eksekusi ya pemerintahan yang terjadi sekarang pun juga gitu Sobat Cuan. Kalian juga kok yang nikmatin gitu ya Bang ya. Betul. Gak berasa loh ini obrolannya tapi seru banget. Aku masih punya banyak konten sih sebenarnya. Aku mau nanya banyak hal. Mungkin nanti next ya. Episode berikutnya ya Bang ya. Karena aduh belum bursa mineral. Ya gak sih kemarin juga heboh mengenai ini itu. Banyak lah ya karena memang Indonesia source energinya banyak, sumber daya alamnya besar banget. Kalau tadi kan kata-katanya Indonesia tuh duduk di atas surga karena di bawahnya itu terkandung di tanah kita terkandung berbagai macam mineral kita strategis belum bahas ya kan? Terkait dengan logam tanah jarang, rare earth ya nggak sih? Kita belum bahas terkait dengan masalah nuklir. Iya, nuklir tuh seru loh. Soalnya aku pernah ikut course-nya di belajar Fukushima. Bang, nanti ya kita bahas ya. Indonesia mungkin nggak sih punya PLTN ya, pembangkit listrik tenaga nuklir? Saya jelaskan nanti. Seru sih ini. Kita bahas nanti Sobat Cuan. Tapi kali ini pemahaman Sobat Cuan seputar gimana BBM di tengah kondisi perang-perangan itu tetap tersedia dan kemudian terobosan juga lagi soal B50, soal CPO, soal etanol gitu ya terjawab. Jadi kita punya salah satu mindset yang bener gitu ya terkait ini. Nanti mungkin kita akan bahas lagi di cuap-cuap energi, cuap-cuap cuan energi khusus untuk energi kita bahas ya Bang semuanya ya. Thank you so much. Makasih juga Bang udah datang ya. Terima kasih banyak. Thank you Sobat Cuan, kita pamit. Bye bye.